Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Agama, Bu. Belajar agama. Pendidikan agama Islam berbudi pekerti. Pintar ya. Ya. Ya, jadi sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya adik-adik membaca apa dulu? Baca doa. Belajar Bu. Doa, Bu, Baca doa. doa. Iya, siapa ketua kelas di sini? Ikram dan Oke, Adik Ramdan. Adik Ramdan coba pimpin doanya dulu. Ya, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah zikri warzuqni amin. Baik. Sebelum memulai mata pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya Ibu akan mengambil absen. Siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Iya, di sini Ibu akan menanyakan bagaimana kondisi kalian hari ini? Baik? Baik, Bu, baik. baik Bu. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Iya, sebelum masuk pada materi pada hari ini ada beberapa pertanyaan yang Ibu mau tanyakan kepada kalian. Nah, bagaimana sikap kalian jika tidak mendapatkan sesuatu yang kalian harapkan? Ada yang bisa jawab? Kecewa, Bu. Sabar Bu, sabar. Sedih Bu. Pintar sekali ya. Sabar, Ibu, ikhlas. Iya, apa yang Semangat. yang kedua? Apa Biar yang semangat lagi. kalian rasakan jika rencana yang kalian susun itu tidak sesuai dengan harapan kalian? Kecewa. Kecewa, Apa? sedih. Berusaha lagi Bu, lebih semangat. Kecewa. Oke, pintar ya. Jadi kecewa. Kemudian yang ketiga, nah bagaimana cara kalian menghadapi situasi yang sulit yang tidak dapat kalian ubah? Bagaimana? Sabar dan ikhtiar. Berdoa. Ya, Ikhtiar. sabar dan Oke, ikhtiar. tangan untuk kalian semua. Yeay. Pintar-pintar ya di kelas 6 ini. Alhamdulillah. Iya, jadi Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, jadi menunggu media Ibu akan muncul. Jadi bagaimana kita ice breaking dulu? Oke Bu. Oke, adik Nurhalisa coba ice breaking dipimpin ya. Bu. Tidak ada. Tepuk semangat ya ice breakingnya. Ya Bu. Siap Bu. Oke teman-teman, tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Iya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini siapa yang bisa baca?
Adik Nur Ain coba baca. Ya, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian kode dan kadar, Yang kedua, menjelaskan perbedaan antara takdir mubram atau takdir yang tetap dan takdir mu'alaq atau takdir yang bisa berubah beserta contoh-contohnya. ya, jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ada yang tahu iman kepada kadar dan kadar itu rukun iman yang keberapa? Ada yang tahu? Saya, Bu, Apa? rukun iman yang kelima. Iman kepada kadar dan kadar. Keenam, Bu. Keenam, Bu. Rukun iman keenam. Berikan aplaus dulu untuk adik Alan juga dan adik Ain ya. Ya, jadi di sini jadi iman kepada kadar dan kadar adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, baik itu takdir baik maupun takdir buruk, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kadar dan kadar menunjukkan kebesaran Allah sebagai Maha Kuasa yang mengatur dan menentukan seluruh makhluknya sesuai dengan hikmahnya. Nah, kemudian ada jenis-jenis takdir. Jadi, jenis-jenis takdir itu ada dua ya. Ada takdir mubram sama takdir mu'alaq. Nah, di sini takdir mubram adalah takdir yang sudah pasti dan tidak dapat diubah atau kita hindari. Ini adalah takdir yang telah ditentukan oleh Allah sejak ajali dan tidak akan mengalami perubahan apapun. Contohnya, kematian. Jadi, setiap manusia itu memiliki takdir tentang kapan dan bagaimana ia akan meninggal. Nah, ini adalah takdir yang sudah ditentukan dan tidak dapat diubah. Paham adik-adik? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Nah, kemudian ada jenis takdir mu'alaq. Nah, di sini takdir mu'alaq itu adalah jenis takdir yang bergantung pada usaha, doa, dan amal perbuatan seseorang. Jadi takdir ini tidak tetap dan bisa berubah berdasarkan keputusan manusia dalam menjalani kehidupan. Nah, di sini Allah memberikan kesempatan kepada umatnya untuk berusaha dan berdoa agar takdir ini berubah menjadi lebih baik. Nah, contohnya, meskipun setiap orang telah dijamin rezekinya, namun rezeki dapat berubah sesuai dengan usaha dan doa yang dilakukan. Misalnya, jika seseorang rajin bekerja dan berdoa, rezekinya bisa lebih apa? Banyak, Bu. Iya, Banyak. ya. Jadi itulah materi Ibu yang Ibu jelaskan. Jadi untuk adik-adik ada pertanyaan? Ada yang sudah paham? Ada pertanyaan, Bu. Pertanyaan Ada pertanyaan, Bu. apa? Mau tanya itu apa artinya iman itu, Bu? Iman Oke, itu artinya apa, Bu? siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, apa? Iman itu adalah sesuatu keyakinan yang tidak menyekutukan kepada Allah atau keyakinan yang tidak
berpaling selain Allah. Oke, bagus. Berikan aplaus dulu untuk adik Hanapi. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Jadi, iman itu mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati. Kemudian mengucapkan dengan lisan dan mengamalkannya perbuatan. Dengan perbuatan, Bu. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Ibu. Ada lagi? Saya, Bu. Bagaimana Ada, Bu. cara menghadapi situasi Ada. yang sulit yang tidak dapat diubah, Bu? Oh, oke. Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Ya, saya menjawab, Bu. Menghadapi Bagaimana? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Boleh Atau diulang soalnya, Bu? diulang soalnya ya, adik Erni. Bagaimana cara menghadapi situasi yang sulit dan tidak dapat diubah? Ya, Nah, bagaimana? ya, sesuatu. Jadi saya mau coba jawab, Bu. Oke. Jadi sesuatu yang tidak dapat dirubah itu harus kita benar-benar imani dan kita syukuri. Karena itu bagian dari takdir Allah, Bu. Bagus. Ada lagi Saya jawaban yang saya lain? ingin bertanya Ibu, Oke. apa sikap yang harus dimiliki seorang muslim ketika menghadapi takdir buruk Ibu? Ada yang bisa? Oke, jadi kita harus bersabar, kemudian berdoa dan bertawakal. Jadi itu ya, Ya, Bu. paham? Adik Febri, Ya Ibu, paham. iya. Berikan aplaus dulu untuk kita semua. Pintar-pintar ya di kelas 6 ini ya. Ya, Oh, Ibu. sekali, Bu. Alhamdulillah. Iya, luar biasa sekali. Sudah, sudah tidak ada lagi yang mau bertanya. Tidak ada, Sudah, Bu. Bu. Jelas, Bu. Oke, kelompoknya, Ibu akan membagikan menjadi 2 kelompok. Nah, jadi kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1, ketuanya itu Dewi Wahyuni Ayuba, kemudian anggotanya ada Nur Ain Gani, Mas Yuyun, Fatma Muhammad, Indri Makale, Nurdin Mustafa, Ramdan Tasi, dan Alan Usman. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 itu ketua kelompoknya adik Erna ya. Jadi adik Erna, kemudian anggotanya ada adik Nur Halisa Yusuf, Febrianti Usman, Erni Ibrahim, Lutfian Husain, ada Agus Husain, Yusuf Hulalata, kemudian adik Al-Hanafi. Nah, di sini adik-adik akan mengerjakan LKPD. Ya, alhamdulillah saya ada, Bu. Nah, di sini adik-adik akan coba adik-adik perhatikan gambar ini. Gambar 1.1, ada gambar 1.2, kemudian gambar 1.3, gambar 1.4 itu ya. Nah, di sini kalian adik-adik akan menuliskan yang termasuk pada kategori takdir apa, kemudian
berikan solusinya. Ya, paham? Ya, Ibu. Ya, Ibu. Paham, Bu, paham. Oke, jadi untuk aturannya itu jawabannya itu tidak boleh sama ya. Iya, Bu. Ya, jadi penjelasannya itu tidak boleh sama. Paham? Paham. Paham, Oke, Bu. kita adik-adik sudah bisa mulai mengerjakan LKPD-nya. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Iya, Bu. Oke, baik. Oke, dikerjakan. Kelompok 1 sudah, Bu. Kelompok 1 sudah ya? Kelompok 2 masih lagi? Sedikit lagi, Ibu. Oke. Jadi dipahami betul-betul ya. Iya, Bu. Ayo adik-adik semangat. Ya, Ibu. Tabung kelompok 2. Ya, kelompok 2 sudah selesai ya. Sudah selesai semua kelompok 1 sama kelompok 2? Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Oke, jadi di sini eh, ketua-ketua kelompoknya itu akan mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Paham? Paham, Bu. Bu. Setelah itu ada dari kelompok lain akan menanggapi diskusi kalian atau yang kalian presentasikan. Jadi diperhatikan baik-baik ya adik-adik. Iya, Bu. Ya. Ya, Ibu. Di kelompok 1 maju. Saya, Bu. Oke. Ayo maju, jangan malu-malu. Ayo maju. Oh, oke, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami berdasarkan gambar. Gambar 1.1 yaitu tentang kematian. Itu menandakan ada takdir mubram, yaitu takdir yang tidak dapat dirubah. Nah, kematian adalah ketetapan yang tidak dapat dihindari atau dirubah. Nah, solusinya yaitu dengan memperbanyak amal kebaikan, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan mempersiapkan diri dalam kehidupan akhirat. Kemudian gambar 1.2. Gambar 1.2 itu anak-anak belajar di luar ruangan. Nah, ini disebut dengan takdir mu'alaq, yaitu takdir yang dapat dirubah. Nah, kondisi pendidikan mereka bisa berubah tergantung pada usaha dan doa. Nah, solusinya apa? Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih baik. Kemudian ada gambar 1.3. Gambar 1.3 di situ yaitu gambar orang yang sedang sakit, di mana dikategorikan sebagai takdir mu'alaq atau takdir yang bisa dirubah. Penyakit ini bisa disembuhkan dengan usaha seperti berdoa, berobat, menjaga kesehatan. Nah, solusinya apa? Yaitu menerapkan pola hidup sehat, memeriksa keadaan secara rutin, dan memperbanyak doa. Kemudian ada gambar 1.4, yaitu adanya sistem tata surya. Nah, kategori ini disebut dengan takdir mubram, yaitu takdir yang tidak dapat dirubah. Karena sistem tata surya ini berjalan sesuai dengan hukum Islam atau hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, solusinya apa? Kita sebagai manusia yaitu mensyukuri ciptaan Allah dengan menjaga lingkungan, mempelajari ilmu pengetahuan dan memanfaatkannya untuk kebaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 1? Ada yang mau bertanya? Ada? Ada yang mau bertanya kepada kelompok 1, kelompok 2?
Ibu, saya mau tanya, Oke. mengapa kita harus beriman kepada kadar dan kadar? Ada yang bisa menjawab pertanyaannya? Saya, Oke. karena beriman kepada qada dan kadar merupakan rukun iman yang keenam. Kita sebagai orang yang beragama Islam harus yakin dan percaya terhadap rukun iman yang keenam tersebut. Oke, pintar sekali. Berikan aplaus dulu untuk adik Nur Ain. Sudah? Ada lagi? Atau sudah paham semua ya? Sudah paham, Bu? Paham, Bu. Oke. Ya, Bu. Baiklah. Kelompok 2 sudah bisa mempresentasikan? Ya, Bu, bisa. Yang pertama, itu gambar 1.1 itu gambar orang yang sudah meninggal, Bu. Dia masuk di takdir mubram atau dapat diubah, yaitu dengan cara berobat, Bu, berusaha, dan berdoa supaya diberi kesehatan dan banyak istighfar, Bu, supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kemudian gambar 1.2 itu gambar orang yang sedang belajar. Itu masuk di takdir yang dapat diubah atau takdir. Mohon. Ya, maaf Bu ya, yang gambar 1.1 itu dia tidak bisa diubah Bu, karena sudah kalau sudah meninggal itu Allah sudah tentukan. Nah, kalau belajar ini dia Jangan masuk kasar. bisa diubah Bu, dengan cara belajar dan memberikan saling memotivasi. Kemudian gambar 1.3 itu gambar orang sakit Bu. Nah, gambar orang sakit ini masuk di takdir yang bisa diubah dengan cara pergi ke dokter untuk berobat, dan banyak-banyak beristighfar. Selanjutnya gambar 1.4 itu sistem tata surya. Dia masuk di takdir yang tidak bisa diubah, Bu, karena putaran-putaran tata surya ini Allah yang sudah atur, Bu. Kita hanya bisa mempelajarinya dan menjaga bumi, Bu. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, ada pertanyaan dari kelompok 1? Saya, Bu, saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Baik. Oke, pertanyaan saya, bagaimana cara kita membantu anak-anak yang belajar di luar ruangan agar pendidikan mereka itu lebih baik? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Ya, Bu, saya eh, itu dengan cara memfasilitasi mereka, Bu, memberikan fasilitas yang sesuai dibutuhkan di pembelajaran di luar, Bu, yang dapat mendukung pembelajaran mereka. Iya, bagus sekali ya. Jawabannya, berikan aplaus. Iya. Ada lagi? Atau sudah mengerti? Sudah paham, Bu. Sudah Paham, paham. Bu. Iya, pintar sekali ini kelas 6 ya. Oke, ada. Jadi, itulah tugas kelompok kita pada hari ini. Jadi, ada yang adik-adik akan Ibu kasih tugas ya. Coba adik-adik tuliskan atau membuat resume tentang poin-poin yang muncul pada kegiatan yang telah dipresentasikan oleh teman-teman atau yang Ibu jelaskan tadi di media. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu, bisa. Iya. Ayo. Saya sudah, Bu.
Sudah ya? Ibu, saya sudah. Oke, yang sudah nanti diantarkan di mejanya Ibu ya. Ibu, Sudah, Bu. Bu, sudah. Sudah, Ibu. Ya? Sudah? Ada yang lain sudah? Sedikit lagi, Ibu. Iya, dikit lagi ya. Ya, semangat ya adik-adik. Ya Ibu, tinggal buat tulis nama Ibu, tunggu sedikit. Sudah. Iya, sudah Ibu. Ada? Sudah? Sudah selesai, Bu. Sudah selesai semua? Belum? Masih ada lagi yang belum? Sudah Bu, Sudah sudah. Ibu, sudah. Oh, sudah semua ya? Sudah, Bu. Iya. Jadi sudah semua ya, adik-adik? Ya, sudah Bu. Oke. Jadi, eh, ada yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Ada? Oke, atau Ibu simpulkan ya. Atau dari adik-adik ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Iya, bisa. Ayo. Takdir Allah itu ada dua, yaitu takdir yang bisa diubah dan tidak dapat diubah, Bu. Oke, bagus. Ada lagi? Oke, jadi Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini ya. Jadi, iman kepada kadar dan kadar itu adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang buruk maupun yang baik. Jadi, itu kesimpulan materi kita pada hari ini. Kemudian Ibu akan ya, apakah adik-adik senang belajar tentang materi kadar dan kadar hari ini? Senang Bu. Senang, Bu. Iya, senang. Alhamdulillah ya, adik-adik senang ya. Ya, Bu. Iya, senang sekali. Senang sekali ya. Oke, jadi Ibu ada tugas rumah yang harus kalian kerjakan di rumah. Kemudian Ibu akan periksa minggu depan. Nah, jadi ini tugas rumahnya ya. Ini tugas rumah ya, yang dikerjakan di rumah. Ya, Bu. Iya, Bu. Jadi ini tugas rumahnya. Oke, jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Atau masih ada yang mau bertanya atau sudah paham ya dengan materi hari ini ya? Paham Ya, Bu. Ibu, saya paham. Bentar. Jadi sebelum menutup kegiatan pada hari ini, ketua kelasnya atau teman-teman yang lain, ada yang bisa baca doa, Adik Alan? Baca doanya ya, Adik Alan. Ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amin.
Ya, jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.